Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi, NIM 20044111019. Perkenalkan, nama saya Nur Hasisa dengan NIM 20044111020. Perkenalkan, nama saya Dila Dwi Suranti Konta, NIM 20044111836. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 20044115551. Perkenalkan, saya atas nama Siti Mujanur Fadila dengan NIM 20044115442. Kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan membawakan materi dan program dari linked list. Saya atas nama Siti Mujanur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori Pascal. Nah, Pascal adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Nicholas Wirth, seorang anggota International Federation of Information Processing atau disingkat dengan IFIP, pada tahun 1971. Jangan mengambil nama dari matematikawan Prancis Blaise Pascal yang pertama kali menciptakan mesin penghitung. Profesor Nicholas Wirth membuat bahasa Pascal ini sebagai alat bantu untuk mengajarkan konsep pemrograman komputer kepada mahasiswanya. Selain itu, Profesor Nicholas Wirth membuat Pascal juga untuk melengkapi kekurangan bahasa pemrograman yang ada pada saat itu. Suatu program Pascal terdiri dari sebuah judul program, blok program, atau badan program, dan bagian pernyataan. Itulah penjelasan tentang teori Pascal. Baiklah, saya atas nama Nur Hasisa akan melanjutkan materi dari Mutia. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagian Pascal. Bagian Pascal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu judul program. Penulisan judul pada program Pascal ditujukan untuk memberi nama program serta daftar parameter yang sifatnya dokumentasi, sehingga judul program ini boleh ditulis atau tidak. Yang kedua yaitu blok program. Blok program terbagi menjadi 6 deklarasi. Yang pertama yaitu deklarasi label. Deklarasi label ini digunakan jika program yang kamu buat menggunakan pernyataan GoTo untuk berpindah ke suatu pernyataan tertentu. Yang kedua yaitu deklarasi konstanta. Deklarasi konstanta diawali dengan kata cadangan kon dan diikuti dengan kumpulan identifier yang digunakan dalam suatu nilai konstanta. Yang ketiga yaitu deklarasi variabel, yaitu saat kamu ingin mendeklarasi identifier yang berisi data konstanta dengan nilai pasti, maka variabelnya adalah identifier yang berisi data tidak pasti atau dapat berubah-ubah. Yang keempat yaitu deklarasi tipe. Deklarasi tipe, data yang digunakan pada program Pascal harus jelas bentuk tipenya. Kamu harus menjelaskan dengan memasukkan deklarasi tipe. Yang kelima yaitu deklarasi prosedur. Deklarasi prosedur merupakan bagian yang terpisah dari program yang dapat diaktifkan pada semua bagian. Yang terakhir yaitu deklarasi fungsi. Deklarasi fungsi merupakan penulisan deklarasi fungsi kata cadangan fonts lalu diikuti oleh identifier yang merupakan nama dari fungsinya dan secara opsional dapat diikuti dengan kumpulan parameter, tipe dari fungsinya, dan diakhiri dengan titik koma. Bagian yang ketiga yaitu bagian pernyataan. Suatu program Pascal yang paling sederhana adalah program yang hanya terdiri dari sebuah bagian pernyataan saja. Bagian pernyataan merupakan bagian yang terakhir dari suatu blok. Bagian ini diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Jadi, suatu program Pascal yang paling sederhana dapat berbentuk begin, pernyataan, dan end. Teori linked list.
atau dikenal juga dengan sebutan senarai berantai adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data di mana setiap record memiliki field yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya. Elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list disebut node. Biasanya di dalam satu linked list terdapat istilah head dan tail. Head adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam satu linked list. Kemudian tail adalah elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Saya atas nama Adila Dwi Suranti Konta, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Akbar, yaitu macam-macam linked list. Yang pertama yaitu single linked list, yaitu suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya. Biasanya field pada tail menunjuk ke null. Yang kedua yaitu double linked list, yaitu suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu yang menunjuk ke node selanjutnya dan pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjuk ke null. Dan yang terakhir yaitu circular linked list, yaitu suatu linked list di mana tail atau node terakhir menunjuk ke head atau node pertama. Jadi tidak ada pointer yang menunjuk ke null. Adapun circular linked list memiliki dua jenis, yaitu single dan double. Sudah? Baiklah, saya Suhaimi akan melanjutkan materi dari Adila, yaitu saya akan menjalankan program linked list di Pascal. Pertama kita masuk ke aplikasi Free Pascal. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang program yang saya akan buat. Program ini merupakan linked list pembalik urutan. Maksudnya yaitu apabila kita menginput data berupa angka atau huruf, misalkan angkanya 1, 2, 3, 4, maka yang akan dicetak oleh program yaitu urutan terbaliknya. Hasilnya yaitu 4, 3, 2, 1. Dan misalnya kalau huruf, misalnya saya ketikkan EMI, maka dibaca terbalik, yaitu hasilnya akan terbalik, yaitu IME. Baiklah, saya akan membuat programnya. Itu program linked list. Linked list kelompok 4. Kemudian tipe
Nah, di sini dalam program ini terdapat dua prosedur, yaitu prosedur tambah
prosedur tambah dan data, dan prosedur tambah dan baca. Tambah dan baca. Prosedur tambah di sini berfungsi untuk menginput data dan menyimpan data, sedangkan prosedur baca berfungsi untuk membalikkan huruf atau angka. Di sini kita akan run hasil program kita. Kita run. Nah, di sini kita masukkan inputan kita. Kita coba masukkan inputannya, misalnya kelompok 4. Lalu kita enter. Nah, di sini yang tampil terlebih dahulu adalah 4, lalu KOPMOLEK. Sebenarnya seperti ini, kelompok. Nah, itulah penjelasan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.